Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Amalia Sari dan rekan saya Zainal Arifin dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Islam Periode Rasulullah. Kita menuju pembahasan. Yang pertama, masa sebelum kenabian. Masa sebelum kenabian bisa dikatakan dengan masa jahiliyah. Kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang dalam konsep agama Islam secara bahasa berarti masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Sedangkan secara istilah, jahiliyah berarti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Keadaan tersebut merujuk kepada masyarakat Arab kuno yang pada masa itu masyarakatnya bisa disebut dengan masyarakat Arab pra-Islam. Pemimpin pada masa jahiliyah atau pada masa Arab pra-Islam menggunakan sistem diktator. Para pemimpin sangat bengis kepada masyarakatnya dan mengambil hak-hak masyarakat, yaitu untuk berfoya-foya dan memberikan dan mereka menggunakan harta masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Banyak sekali masyarakat yang tertindas, yang merintih dan mengeluh. Namun mereka tidak bisa apa-apa, mereka hanya diam dan tidak bisa mengadakan perlawanan sedikit pun. Untuk menjadi pemimpin, mereka menggunakan sistem keturunan. Jadi, setiap pemimpin memiliki nasab dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Selain pemimpin yang kejam, mereka pada masa itu perzinahan juga menjadi sebuah kebiasaan. Mereka menggunakan perzinahan untuk memperbaiki keturunan. Berikut beberapa perzinahan yang mereka lakukan, yaitu seperti pernikahan secara spontan, pernikahan istibda, dan lain-lain. Pernikahan secara spontan yaitu seorang laki-laki melamar kepada wali wanita dan memberikan mahar pada masa itu. Kemudian wanita itu bisa langsung menjadi istri dari laki-laki tersebut. Kemudian pernikahan istibda. Pernikahan istibda yaitu ketika seorang suami menyuruh kepada istrinya untuk menikah dengan laki-laki yang sekiranya memiliki fisik yang baik, akhlak yang baik, semua kualitas laki-laki itu tersebut baik, yang memiliki tujuan agar anak mereka atau keturunan mereka menjadi baik. Kemudian pada masa itu ketika berperang, pihak yang menang akan menawan seorang wanita dari pihak yang kalah untuk dijadikan istri dan mengawalkannya. Kemudian selain perzinahan pada masa itu mengubur hidup-hidup anak perempuan juga sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu mereka menganggap bahwa anak perempuan menjadi aib dalam keluarga mereka. Ketika mereka mendapatkan karunia seorang anak perempuan, mereka akan marah dan kemarahan mereka diabadikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 58. Kedudukan wanita sangatlah tidak dihargai dan dijadikan ladang pemuas nafsu bagi laki-laki, serta hanya dijadikan sebagai seperti binatang dan diperjualbelikan dan kadang-kadang diberlakukan lainnya benda mati. Masyarakat pada masa itu sangatlah lemah dalam arti mereka tidak memiliki sebuah fondasi. Mereka sangat kejam terhadap wanita, mereka bodoh dalam arti bodoh tidak mengetahui segala aspek syariat Islam. Namun terdapat beberapa karakter positif dari masyarakat Arab pra-Islam ini, yang diantaranya kedermawanan, keberanian dan kepahlawanan.
Mayoritas penduduk Jazirah Arab pada masa jahiliyah menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka adalah orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Saudi Arabia Selatan, dan sedikit agama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali oleh Amr bin Luhai dari Syam ke Mekah dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Pada masa itu terdapat berhala yang terbesar, di antaranya adalah Hubal. Hubal adalah patung yang paling diagungkan yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Selain itu ada berhala yang lainnya, itu seperti Lata yang terletak di Taif. Kemudian ada Al-Manat yang bertempat di Yastrib, yang mana Al-Manat ini lebih populer di kalangan suku Aus dan Khos. Berhala-berhala itu mereka jadikan untuk tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan buruk di kalangan masyarakat pada masa itu. Di kalangan orang Badui, mereka menyembah pohon, bulan, bintang, sebab menurut mereka kehidupan diatur oleh bulan dan bintang. Namun mereka tidak menganggap matahari sebagai Tuhan mereka, karena matahari menurut mereka merusak tanaman dan ternak mereka. Bahkan ada yang mengejek dan mendustakan ajakan beliau. Beliau menggunakan sistem dakwah secara terang-terangan ini selama 13 tahun di Mekah, namun hanya mendapatkan sedikit pengikut. Kemudian beliau pindah atau hijrah dari Mekah ke kota Madinah untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan ini. Dan hasilnya di Madinah tersebut beliau mendapatkan pengikut yang lumayan begitu banyak. Beliau diterima di sana dan Islam pada masa itu menjadi semakin maju dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah diabadikan dengan dibuatnya kalender Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin ingin menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu memiliki kepemimpinan yang sangat baik lah. Bisa dikatakan mendekati sempurna karena model kepemimpinan beliau itu telah memenuhi 4 fungsi kepemimpinan utama. Yakni yang pertama adalah fungsi perintis. Fungsi perintis ini berarti suatu pemimpin itu membuka jalan dengan mengembangkan visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan. Hal ini bisa kita lihat dalam keberhasilan yang dicapai Rasulullah dalam merintis sebuah tatanan sosial baru di Madinah kala itu selepas berhijrah. Yang kedua adalah fungsi penyelaras. Fungsi penyelaras ini yakni berarti seorang pemimpin itu harus bisa menyelaraskan segala perbedaan dan perselisihan yang ada. Ini juga dapat dilihat bahwa pada saat beliau hijrah ke Madinah, beliau mampu menyelaraskan perbedaan kaum Muhajirin dan Ansor untuk memajukan dan menyebarkan Islam. Nah, yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan itu berarti suatu pemimpin itu harus bisa memberdayakan segala potensi atau segala kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini Rasulullah itu mampu memberdayakan dan mensinergikan potensi yang dimiliki oleh umat Islam kala itu untuk menyebarkan Islam. Nah, cara
Rasulullah untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh umat Islam kala itu, ya diantaranya dengan berperang dan menaklukkan negara-negara untuk mendakwakan agama Islam ke negara tersebut. Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting, yakni fungsi panutan. Nah, terus saja tidak diragukan lagi Rasulullah SAW itu sebagai seorang pemimpin selalu memberikan contoh atau suri tauladan yang baik. Nah, baik dalam hal akhlak ataupun lainnya. Selanjutnya, materi peradaban di masa Rasulullah SAW. Peradaban di masa Rasulullah SAW itu masyarakat Muslim dan non-Muslim. Ya, ini setelah beliau hijrah ke Madinah itu masyarakat Muslim dan non-Muslim yang ada di Madinah itu sangat rukun, saling menghormati dan menjaga satu sama lain, karena tatanan sosial yang terbentuk itu didasarkan dan dilandasi nilai-nilai Al-Quran. Nah, sebelum itu, hal-hal yang dilakukan Rasulullah setelah beliau hijrah, hal yang dilakukan pertama kali yakni yang pertama itu pembentukan sosial kemasyarakatan yang baru. Nah, cara-caranya adalah dengan beliau mempersatukan Muslim, kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, membangun Masjid Nabawi dan melakukan perjanjian antara umat Muslim dan non-Muslim yang disebut dengan Piagam Madinah. Ya, mungkin cukup itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya,